Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM. Kisah dari tulisannya Dayura Deli Dayulia. Sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di rumah Mbah, pengajian sedang berlangsung. Ada beberapa orang yang menengok keluar saat sedang membaca Yasin untuk sekedar menilik siapa yang datang dengan motor. Setelah motor terparkir, aku berjalan masuk lewat pintu dapur. Di dapur, Ibu dan Bi Inum sedang menyiapkan hidangan jajanan di atas piring. "Kok pulangnya malam, Bim?" tanya Bi Inum. Aku meletakkan tas di kursi plastik yang kosong di dapur, lalu duduk memperhatikan mereka. "Tadi Bima ketiduran di masjid, Bi. Maaf, jadi sekalian aja sholat." Ada rasa tidak enak saat menjelaskan. Takut Bi Inum hanya menganggap alasan, lalu berpikir motornya aku bawa main. Bi Inum mengangguk. Dari wajahnya tidak kulihat ekspresi keberatan atau kesal, tapi entahlah dalam hatinya. "Leh, bantuin bikin teh ya, ini gulanya," kata ibu, meletakkan setoples gula pasir. Aku segera bangun lagi lalu membuat lusinan teh panas. Setelah teh selesai dibuat, tidak lama Bi Inum dan ibu mulai sibuk membawa piring berisi jajanan pasar ke depan. Pengajiannya sudah selesai. Secara inisiatif aku mengambil nampan dan membawa teh-teh yang tadi kubuat ke depan. Setelah semua terhidangkan semua, aku menghela nafas. Lumayan lelah ternyata. Nampan yang terisi gelas lebih dari 10 sekali aku bawa itu tidak terlalu berat. Yang melelahkan itu harus berlutut saat ibu dan Bi Inum menurunkan gelas-gelas teh dari nampan yang kupegang dengan ditatap oleh puluhan gadis desa ini. Jujur, aku grogi dan malu. Selesai semua dibagikan, aku berjalan ke dapur. Dapur kembali sepi. Tersisa 2 gelas teh lagi di meja dapur. Aku segera duduk, lalu mengambil satu. Saat aku sedang meneguk air teh, ada suara perempuan. "Saya belum kebagian." Tanpa menoleh aku menjawab, "Itu masih ada satu lagi, Mbak, ambil aja." Gelas itu diambilnya lalu diminum sedikit. "Kurang manis." Tanpa membuat jarak dari bibir dan gelas, aku menggeser toples gula ke hadapannya. Dia membuka toples itu lalu menuangkan gula. 1 sendok penuh, 2 sendok, 3 sendok. Aku yang tengah minum berhenti karena heran terlalu banyak gula yang dia tuang. "Mbak, nggak kemanisan?" Masih tidak melihat ke arah wajahnya dan lanjut minum. "Enggak." Biar. Teh yang sedang kuminum menyembur keluar setelah aku terkejut mendengar suara tawanya. Kali itu, langsung aku lihat wajahnya. Dia wanita yang sama yang telah menaburkan bunga pada air mandi Mbak Putri. Wajahnya pucat, matanya sempurna hitam. Dia meneguk air itu, membiarkan aku yang duduk melihatnya minum dengan kaku. Wanita itu meminum teh dengan mata yang terus terbuka tanpa berkedip. Gerakannya kaku, seperti orang melamun. Setelahnya ia meletakkan gelas kosong di meja, lalu berjalan keluar lewat pintu dapur yang terbuka sendiri tanpa harus dia sentuh. Hantu ternyata juga butuh minum. Malam harinya setelah pengajian selesai, aku duduk di teras rumah lagi sambil ngopi, tidak kapok dengan apa yang sudah kulihat sebelumnya. Kemudian paman juga keluar sambil membawa kopi, duduk di dekatku. "Paman belum ngantuk?" tanyaku. Paman Asep menggeleng kemudian menyulut rokok. "Leh, kamu tahu nggak kalau Mbah punya kodam?" Aku segera meletakkan ponsel, walau video yang kulihat sedang asik ditonton. Sebenarnya aku tertarik dengan apa yang dikatakan paman. "Enggak, Man," jawabku. "Mbah Putri sama Mbah Kakung punya kodam. Nggak tahu wujudnya kayak gimana, tapi mereka memang punya." Aku menyesap kopi, lalu bertanya, "Paman tahu dari mana?" "Paman pernah dipasrai sama Mbak Putri, satu kodamnya, tapi nggak tahu kenapa
kodam itu diambil lagi. Paman gak tahu alasannya. Emang wujud kodam Mbak Putri itu kayak gimana, Paman? Kodam mbahmu itu gak cuma satu, ada beberapa. Tapi Paman dipasrai yang wujudnya cewek. Aku tertegun. Sepertinya aku tahu siapa yang dimaksud Paman. Saat Paman menceritakan itu, hantu wanita yang minum teh di dapur tadi turun dari atas genteng lalu berdiri di halaman rumah. Dia menatap Paman Asep dengan tatapan datar. Karena Mbah udah gak ada, jadi pasti kodam-kodam itu lepas dan sekarang pasti masih berkeliaran di rumah ini. Cuma Paman gak bisa lihat. Paman Asep menatapku. Dari tatapannya jujur, itu membuatku terasa tidak nyaman. Kamu bisa lihat mereka gak, Le? Hantu wanita itu melihatku. Matanya yang hitam dan wajahnya pucat. Dia menggeleng, seolah mengisyaratkan padaku untuk menjawab tidak pada Paman. Mataku secara bolak-balik melihat ke arah hantu wanita lalu pada Paman Asep. Mereka sama-sama menunggu jawabanku. Enggak, Paman. Aku memilih untuk mengikuti isyarat dari hantu wanita itu. Merasa dari tatapan Paman Asep membuatku tidak nyaman. Naluriku menerka kalau Paman sedang mencari tahu sesuatu dariku. Karena rasa terintimidasi mendadak juga aku rasakan bersama tatapan Paman Asep. Setelah mendengar jawabanku, Paman Asep langsung memalingkan wajah sejenak, kemudian menyeruput kopinya. Aku juga ikut menyesap kopi untuk menghilangkan rasa canggung dan tidak enak karena berbohong. Paman, tidur dulu, Le. Paman berdiri, tidak lupa membawa kopinya masuk ke dalam rumah. Aku hanya mengangguk karena aku tahu ada kekecewaan dari raut wajahnya. Kali ini aku mengopi sendiri. Sosok hantu wanita juga sudah tidak ada di tempatnya tadi. Aku meletakkan gelas di dapur, di sisi piring dan gelas kotor. Seperti biasa, Paman Asep dan Bibi Inum masih bercengkrama di kamar. Awalnya aku anggap itu hanyalah obrolan suami istri biasa. Tetapi saat samar aku dengar namaku disebut, aku langsung menahan langkah dan beralih mendengarkan. Bima gak tahu, terdengar suara Bi Inum. Iya, katanya dia gak lihat, tapi aku yakin dia bohong. Soalnya kemarin malam, dia jelas ngomong ada banyak orang di depan rumah. Padahal aku sendiri saja gak lihat apa-apa. Itu tandanya Bima emang bisa lihat, tapi dia pura-pura gak tahu aja. Atau jangan-jangan kodam ibu sama bapak sudah dipasrahin ke Bima ya, Mas? Mana mungkin, aku agak ragu. Bima ini kan hitungannya masih kecil, belum terlalu ngerti hal-hal kayak gitu. Ya terus gimana kalau emang gitu nyatanya? Apa Bima dari dulu emang udah bisa lihat? Aku juga gak tahu, Dek. Dari semua percakapan antara Paman dan Bi Inum, aku masih berdiri di tempatku. Mataku menatap kain yang menutupi ruangan itu. Pandangan mengawang tapi tidak berpaling. Aku seperti mencoba menembus kain itu yang menjadi penghalang mata. Hanya ingin melihat lebih jelas ekspresi Paman dan Bibi seperti apa saat membahas itu. Teringat kalimat Mbak Putri malam itu, aku tidak gampang percaya pada siapapun. Lalu kembali menatap situasi sekarang. Apa ini yang dimaksud oleh Mbak Putri? Jangan percaya pada sembarang orang, meski itu keluarga terdekat sekalipun. Aku berjalan masuk ke kamar, kemudian memikirkan perkataan Paman dan Bibi. Kenapa mereka mempermasalahkan aku bisa melihat sosok kodam itu atau tidak? Setelahnya ingat pada pernyataan Paman Asep, kalau dia sempat dipasrahi kodam Mbak Putri yang wujudnya perempuan. Lalu tidak tahu kenapa dan apa alasan Mbak Putri mengambil lagi kodam itu darinya. Jangan-jangan alasan Mbak Putri ngambil kodam itu lagi karena Paman Asep ngelakuin kesalahan. Gak mungkin juga Mbah ngambil tanpa alasan kan? Aku membaringkan tubuh di sisi ibu. Kali ini yang tidur di dekat tembok adalah bapak. Baru saja menutup mata, aku merasa kepalaku ada yang memukul. Langsung aku bangun sambil memegangi bagian kepala yang sakit. Aku terkejut saat mendapati sosok anak kecil seumuran 10 tahun memakai baju coklat dan celana pendek coklat sedang memincing menatapku. Kamu siapa? Kok ada di sini? Mana makananku? Kata anak itu. Nadanya dicampur geraman sedikit seperti orang marah. Aku bingung. Makanan apa? Makananmu. Kamu belum kasih aku makan. Aku tidak mengerti. Jadi tetap diam di atas kasur sambil berpikir, membiarkan wajah garang itu semakin marah karena aku diamkan. Kemudian aku turun dari kasur.
berjalan ke dapur dan mengambil piring, lalu menuangkan nasi dan lauk pauk yang tersisa. Aku berniat akan balik ke kamar untuk menghampiri anak kecil itu, tapi ternyata dia sudah berdiri di belakangku. Hampir piring ini lompat dari tangan karena kaget. Nah, kusodorkan piring yang penuh nasi dan lauk ke hadapannya. Dia menatap apa yang aku berikan, lalu kembali menatapku dengan tatapan lebih galak. Loh, katanya minta makan, ini. Dia menjerit keras membuat aku segera menutup satu telinga dengan satu tangan. Karena satu tangan lagi aku gunakan untuk tetap memegang piring. Dan pada saat itu, aku terbangun dengan gelagapan. Tepat saat suara adzan subuh. Jadi, itu hanya mimpi. Pagi harinya ada rasa yang berbeda saat aku bertemu dengan Paman Asep. Setelah mendengar obrolan mereka semalam, aku merasa seperti harus menjauhi Paman untuk beberapa saat. Bukan hanya Paman Asep, tapi juga Bi Inum. Paman Asep biasa saja mengantar Bi Inum ke pasar untuk keperluan makan siang dan untuk keperluan nanti malam. Walau aku sedikit membuat batas diri dari Paman dan Bibi, tetapi kalau mereka meminta tolong apa, aku pasti akan melakukannya. Selain ini tentang masalah pribadiku yang mereka tidak sadari, aku juga harus menjaga nama baik bapak dan ibu, mau bagaimanapun. Walau Paman Asep adik kandung bapak dan ini rumah Mbah, tetap saja dianggapnya sedang menumpang nginap di rumah mereka. Tidak peduli itu kakak atau adik kandung, jika sudah dewasa, pasti ada saja masalah yang sebelumnya tidak dipermasalahkan, dianggap berbeda di kemudian hari. Aku memperhatikan ibu, walau ini adalah rumah mertuanya, tetapi ditempati oleh adik, paman, dan bibi. Meski ibu adalah berstatus kakak, tetap saja ada rasa sungkan. Ibu akan makan kalau Bi Inum sudah makan atau mengajak makan. Jika tidak, maka ibu akan menahan sampai jam makan siang bersama. Kadang jam makan bersama tidak berlaku bagi beberapa keluarga, entah sarapan atau makan siang dan malam. Biasanya akan makan sendiri meski ada beberapa keluarga yang belum makan. Istilahnya, lapar ya tinggal makan, tidak perlu menunggu keluarga yang lain untuk makan. Paling kalau sudah kepalang lapar, makan duluan dan tahu untuk tidak serakah. Setidaknya itulah yang aku lihat dan alami di keluarga paman dan bibi ini. Sarapan dan makan malam sendiri-sendiri. Sedangkan keluargaku yang ekonominya di bawah paman dan bibi, kami selalu ada satu jam makan untuk bersama, yaitu makan malam. Tidak terasa, pengajian tinggal 2 hari lagi untuk Mbak Putri. Malam harinya saat berlangsungnya pengajian, paman justru mengajakku ke sebuah ruangan di rumah ini. Ruangan yang bahkan aku tidak tahu kalau memang ada. Ayo Leh, paman mau ngasih lihat sesuatu. Aku berjalan mengikuti paman, masuk ke kamar yang aku tahu, ini kamar Mbak Putri dan Mbak Kakung. Ternyata ada satu pintu lagi dan kami masuk ke sana. Ruangan itu tidak lebih dari sekedar gudang biasa. Hanya dilengkapi beberapa sesajen seperti piring kecil bundar dari keramik yang dipenuhi bakaran menyan. Ini tempat apa paman? Ini tempat mbahmu kalau mau ngobrol sama kodam-kodamnya. Aku termangu seketika, lagi-lagi paman membahas soal kodam. Aku melihat sepasang kaki besar berbulu hitam kecoklatan. Bila dilihat sekilas, itu akan terlihat bagai 2 tiang rumah yang saling berdekatan. Aku meneguk ludah merinding. Leh, kodam mbahmu ini bisa buat orang hidup lebih lama, alias bisa jadi pelindung diri. Paman duduk di atas kendi besar yang terbalik. Malam itu, kalau nggak salah kamu beneran lihat banyak orang di depan rumah kan Leh? Jantungku berdegup kencang, seperti takut. Paman kali ini rasanya berbeda dari Paman Asep yang selama ini aku kenal. Kalau kamu beneran lihat, berarti kamu lihat ada sesuatu nggak di ruangan ini? Kakiku seperti gemeteran, rasanya benar-benar sedang terintimidasi. Kalau kamu lihat, kasih tahu Paman Leh, di mana terus wujud apa? Aku nggak lihat apa-apa, beneran Paman. Paman lagi-lagi memasang wajah kecewa. Jangan bohong sama Paman Bima. Ngomong aja kalau lihat. Lagian Paman juga cuma mau tanya sesuatu sama kodam mbahmu itu. Tiba-tiba, brak. Aku terkejut luar biasa saat sosok gerandong yang kakinya kulihat sejak tadi dengan sengaja sebelah kakinya menginjak Paman Asep, membuat Paman Asep tengkurap di atas kendi besar terbalik yang dia duduki tadi. Kini sudah pecah menjadi beberapa remukan. Paman! Aku berlari, membantu Paman Asep yang sudah terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya. Dari batuknya keluar darah.
Bapak tiba-tiba datang, dia mendongak lalu baru terkejut melihat keadaan Paman Asep. Melihat dari refleks Bapak yang langsung mendongak, sepertinya Bapak melihat apa yang aku lihat. Bapak segera membantu Paman Asep berdiri, sedangkan aku sudah berdiri lebih dulu karena bingung dan syok. Sungguh, aku tidak mengerti sebenarnya apa yang disembunyikan keluargaku selama ini. Acara yasinan sempat berhenti kala suara keras dari kendi yang diinjak grandong itu menjadi pecah. Juga teriakanku yang memanggil Paman Asep karena kaget. Bapak membantu Paman berdiri, sedangkan aku di sini berdiri bergeming, bingung mau melakukan apa. Ibu datang, terkejut melihat keadaan Paman Asep, lalu Bapak segera berkata pelan pada ibu. Entah karena suara Bapak yang pelan atau karena aku yang masih terkena serangan syok, hingga tidak mendengar apa yang Bapak katakan pada ibu. Ibu menatapku, tatapannya sulit dijelaskan, lalu keluar setelah Bapak berulang kali mengatakan tidak apa-apa. Suara orang mengaji di luar juga terdengar sampai ruangan ini. Beberapa dari mereka bertanya ada apa yang jatuh. Bahkan termasuk suara Bi Inun pun mempertanyakan. Bima, tadi nggak hati-hati bawa gelasnya, jadi gelasnya jatuh dan pecah. Aku tidak marah ataupun menyalahkan ibu, menjadikanku alasan sebagai penutup kejadian. Karena aku sendiri sangat menyadari apa yang sedang terjadi, hanya tinggal menunggu waktuku untuk tahu alasan dan apa yang sedang ditutupi keluargaku. Paman dibawa ke kamarnya. Aku ditinggal di gudang ini bersama makhluk berbulu yang terus menggeram. Seperti belum puas sudah membuat Paman Asep hampir kehilangan nyawa. Tidak lama Bapak kembali ke gudang. Bima, ngapain masih di situ? Keluar! Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku mendengar Bapak bicara dengan intonasi tinggi padaku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali Bapak marah begitu. Dengan perasaan yang tidak tentu aku berjalan melewati Bapak dan keluar gudang. Saat sedang jalan kurasakan tatapan sengit dari Bapak, membuatku yang sudah umur 20 tahun ini saja takut. Rasanya aku seperti kembali ke masa kecil saat merasakan tatapan galak itu. Tenang Guranggang, tenang. Aku sempat berhenti dan menoleh. Bapak memanggil makhluk itu Gurangrang. Bukannya namanya Waki. Melewati kamar Mbah hingga akhirnya aku benar-benar keluar dari ruangan itu. Saat di luar Bapak langsung masuk ke kamar Paman Asep. Aku diam di dapur, merenung. Kenapa Bapak melihatku dengan tatapan itu? Aku sampai lemas memutar otak untuk mengingat kesalahan apa yang sudah aku lakukan. Bapak keluar masuk dari kamar Paman membawa baskom kecil dan kain yang sudah terendam di air baskom. Aku hanya bisa menebak Bapak mengelap darah dan membersihkan tubuh Paman. Tidak berapa lama Bapak keluar menuang air ke dalam gelas di hadapanku yang sedang duduk. Aku melihat Bapak dengan canggung, lalu kuberanikan diri bertanya, Paman Asep tidak dibawa ke rumah sakit aja? Bapak selesai minum, langsung menjawab. Emangnya kamu pikir yang buat Paman Asep begitu orang? Belum sempat keluar kata berikutnya dari mulutku, Bapak sudah pergi. Aku menghela nafas panjang, bauku merendah, bingung. Apa salahku? Tidak tahu sudah berapa lama aku terlelap, ibu membangunkanku untuk pindah ke kamar. Leh, tidurnya di kamar. Dengan lesu aku bangun, sedikit pegal karena tidur telungkup di meja. Rumah sudah sepi, hanya tinggal gelas dan piring kotor yang masih dibawa bolak-balik ke dapur oleh ibu. Aku melihat pintu masih terbuka lebar. Terlihat ada asap rokok yang diembuskan dan mengapung hilang. Aku sengaja menghampiri orang yang merokok. Tebakanku benar, itu Bapak. Bapak melihatku sekilas lalu merokok lagi sambil menyender di tembok. Bapak menepuk bagian keramik di sisinya tanpa melihatku. Aku yang tahu maksudnya segera duduk di sana, di sisi Bapak. Bapak menggeser bungkus rokok yang terbuka ke depan kakiku. Ada 2 batang lagi tersisa. Bima, kan nggak ngerokok Pak. Tolakku lembut, mengingatkan Bapak kalau aku tidak suka merokok. Setelah itu kami saling diam. Bapak tetap santai saja menghisap dan mengembuskan asap rokok, sementara aku diam sambil menatap ke depan, ke halaman rumah yang sepi. Menanti Bapak mengucapkan sepatah kata, lalu biar aku saja yang menyambungnya, supaya menjadi obrolan. Setelah menunggu beberapa saat, Bapak tetap diam seperti itu, membuat aku makin merasa resah, karena merasa bersalah tanpa tahu apa yang salah. Paman Asep gimana Pak? Udah tidur. Maafin Bima Pak. Kenapa kamu minta maaf? Maaf kalau Bima salah tadi soal Paman Asep. Kamu gak salah Bima, Bapak cuma kesel. Tahu pamanmu udah sampai kayak gitu, kamu malah diem saja di sana, gak keluar. Bapak takut kamu kenapa-napa.
Kami saling diam lagi untuk beberapa saat. Aku juga bingung harus menjawab apa pada bapak. Pak, sebenarnya makhluk gede itu apa? Apa itu kodamnya Mbak Putri? Soalnya sebelum Mbak Putri meninggal, Bima katanya dipasrai Wage. Bapak lalu mengangguk, terus pindah posisi duduk di depan pintu yang terbuka. Bapak duduk bersila sambil melirik ke dalam rumah beberapa kali, seperti sengaja mengamati, memastikan tidak ada orang selain kami. Bapak udah duga, mbahmu akan masrai kamu satu kodamnya. Bapak seperti khawatir kalau kamu dipasrai Goranggrang. Goranggrang? Itu nama makhluk gede yang nginjek Paman Asep. Serobotku tanpa sadar memotong perkataan bapak. Iya, bapak khawatir kamu dipasrai dia. Emangnya kenapa, Pak? Kamu itu gak akan kuat, sukmamu gak akan sanggup. Bapak aja gak bisa, apalagi kamu yang gak tahu soal ginian. Mas Rai kayak begitu gak bisa sama sembarangan orang, Le. Mau sukmanya kuat, tapi kalau dia gak amanah dan bawa hal itu ke keburukan, tetap gak bisa dipasrai. Kalau dia gak ada ilmu tapi amanah dan bisa dipercaya, makhluk seperti itu bisa mau. Bahkan katanya bisa jadi ikut jaga kamu. Istilahnya, lebih baik kamu diurus sama orang miskin, tapi kamu gak dibebani apapun, daripada diurus sama orang kaya, tapi ujung-ujungnya kamu malah disuruh kerja banting tulang buat bayar utangnya. Sekaya-kayanya orang, lebih tenang orang yang gak punya utang, Le. Aku mengangguk, yang awalnya duduk menyender di tembok, jadi duduk tegak bersila menghadap bapak. Bapak bisa melihat mereka juga, Pak? Enggak. Bapak menyestap rokoknya dalam, kemudian kembali berkata, membuat setiap kalimat yang terucap, asap rokok pun keluar patah-patah dari mulutnya. Bapak gak bisa lihat, cuma tadi, Bapak kebetulan aja lihat dia. Bapak udah lama gak lihat begituan secara mata telanjang. Dulu Bapak kalau mau lihat, ya ditemani Mbah Kakungmu, selalu didampingi. Bapak dikasih lihat sama mbahmu, Goranggrang, terus juga sama Ganis. Ganis itu yang mana, Pak? Hantu cewek. Dia itu punya Mbak Putri, sedangkan Goranggrang itu punyanya Mbah Kakung. Lalu aku teringat satu nama lagi. Kalau Wage, Pak? Bapak nggak tahu, nggak pernah lihat. Cuma Bapak pernah lihat Mbak Putri ngumpulin tulang di piring. Terus pas Bapak tanya tulang itu buat apa, Mbak Putri jawab itu buat Wage. Setiap keluarga kita makan sama daging, tulangnya sama Mbak Putri pasti dikumpulin, habis itu dibawa ke kamar. Kata Mbak Putri, tulang dari makhluk hidup itu salah satu makanan kesukaannya jin. Aku mengangguk. Kamu sudah dipasrai Wage. Kalau kamu mau tahu Wage kayak apa, kamu kumpulin sisa-sisa tulang di dapur bekas orang-orang makan tadi. Terus panggil Wage. Mungkin saja dia bakal datang kalau dikasih makan. Kemudian Bapak bangun. Le, ingat obrolan malam ini sama Bapak. Jaga mulut, jangan sampai kamu mangap. Kalau orang asing tanya, termasuk pamanmu. Bapak menatap langsung ke mataku, seakan dari sana dia memberitahuku kalau apa yang dia sampaikan bukan bualan semata. Iya Pak, Bima janji. Bapak lalu masuk. Aku sempat terpikirkan oleh saran Bapak. Sebenarnya Wage itu yang mana? Sekitar pukul 12:30 malam aku keluar kamar menuju ke dapur, mengumpulkan tulang-tulang ayam yang tersisa. Kemudian aku keluar rumah. Tidak lupa aku menutup pintu dan berjalan ke halaman. Dengan gamang aku menarik nafas panjang sambil mengendalikan rasa takut. Wage. Aku memanggil dia dengan gemeteran, membayangkan Wage itu sesosok apa. Dengan gerakan cepat aku berbalik. Rasanya tangan yang memegang piring berisi tulang seperti patah, kehilangan tenaga untuk menyangga. Hantu wanita yang tidak asing muncul. Dia duduk di atas genteng rumah, kakinya bergerak maju mundur secara berselingan, mirip kuntilanak. Ganis? Kamu Ganis kan? Dia berhenti tertawa. Aku nyari Wage. Kemudian Ganis menunjuk ke atas rumah orang lain. Rumah itu berjarak 20 meter dari halaman rumah Mbah. Setelah aku menajamkan mata sampai mataku menyipit, aku melihat bayangan yang tengah berjalan di atas rumah itu. Saat aku berkedip, bayangan itu hilang. Aku menoleh ke arah Ganis yang masih duduk di genteng, masih memainkan kaki. Tetapi di sisinya sudah berdiri sosok anak laki-laki dengan matanya yang menyala merah.
Itu sosok anak kecil yang lehernya memanjang seperti karet, lalu menyundul tangga yang aku naiki sampai tangga itu limbung. Dan aku terjatuh, kemudian pingsan tertimpa tangga di depan rumah semalam. Jadi, dia adalah Wage yang Mbak Putri pasrahkan padaku. Aku sangat terkejut tidak menyangka rupanya Wage adalah hantu anak kecil yang kemarin sudah membuatku celaka. Mata merah Wage menjadi satu-satunya yang paling mencolok di kegelapan malam. Ganis mulai bersenandung, kakinya terus bergerak maju mundur berselingan. Wage masih berdiri di samping Ganis, dia menatapku. Aku meneguk ludah, entah kenapa Mbak Putri malah memasrai cucunya makhluk seperti ini. Bukan aku ingin dipasrai sosok yang lebih kuat, tapi aku heran, kenapa harus aku? Aku memberanikan diri, kuangkat piring berisi tulang ke arah Wage. Cak Bagus, turun sini, aku punya tulang. Kamu belum makan kan? Sini turun. Wage masih bergeming. Dia seperti tidak tertarik dengan tulang atau karena dia belum bisa menerima aku. Kemudian aku memilih diam, memejamkan mata sambil mengatur nafas, menyingkirkan rasa takut yang sudah membuat kaki terasa makin gemetar. Kufokuskan pikiran bahwa Wage adalah amanat dari Mbak Putri yang harus aku pegang. Jadi aku harus punya hubungan yang baik dengannya. Kubuka mata, lalu aku memandang Wage lagi. Sini, turun. Nanti aku antar kamu ke mamamu. Mau dibuat seberani apa, nyatanya aku tetap ketakutan. Sampai kuungkapkan yang keluar dari mulut justru tidak sesuai harapan. Aku merasa kikuk menganggap Wage sungguh hanyalah anak kecil biasa. Namun dari kalimatku yang terakhir, Wage seperti menanggapinya dengan berbeda. Kabut hitam bagai aura gelap yang keluar dari sekujur tubuh Wage menghilang. Dia pun menghilang dan membuatku terkejut karena muncul lagi secara mendadak di hadapanku. Tatapan datarnya, mata merahnya sama sekali tidak berubah. Dia berjalan beberapa langkah lalu berhenti di depan tanganku yang memegang piring berisi tulang. Tinggi Wage hanya sebatas perutku saja, lebih tepatnya beberapa senti dari atas pusar. Wage sempat menatapku, kemudian dia sedikit membungkuk. Dua tangan kecil dan pucatnya bergerak, seperti menarik uap makanan ke hidung. Layaknya orang yang tengah berusaha menghirup aroma atau uap yang keluar dari makanan. Bedanya, Wage tidak seperti menghirup, namun seperti memakan uap itu karena saat melakukannya, mulutnya terbuka tutup. Seperti orang makan. Ketika aku melihatnya begitu, ada rasa senang di dalam hati karena aku tahu Wage menerima aku. Menerimaku sebagai tuannya yang baru. Beberapa saat Wage berhenti, sepertinya sudah selesai. Aku tetap memegang piringnya, tetapi aku menjauhkan piring itu dari hadapannya. Kami saling diam, sampai aku berinisiatif ingin menyentuhnya. Kugerakkan tangan secara perlahan, kaku dan gemetar. Aku takut Wage tiba-tiba melakukan hal yang tidak terduga lainnya, seperti mencakar atau menggigit. Mata Wage melirik tanganku yang mencoba menggapainya. Kupikir dia akan tiba-tiba menghilang, ternyata tidak. Wage tetap diam. Bahkan saat telapak tanganku sudah menyentuh sempurna di pucuk rambutnya. Dengan debaran di dada, aku gerakan jari mulai benar-benar mengusap, sampai aku benar-benar merasakan rambut Wage. Ya, kasar. Rambutnya kasar seperti dugaanku. Dari gerakan pelan dan kaku, hingga aku menjadi rileks menyentuhnya. Tanpa sadar bibirku melengkung, aku tersenyum simpul. Saat sedang asiknya mengelus rambut Jin, Wage malah menghilang. Aku sempat mencarinya, melihat sana-sini, tetapi tidak ada. Mungkin ini sudah lebih dari cukup, setidaknya aku sudah berhubungan baik dengan Wage. Keesokan harinya aku disuruh pulang oleh bapak. Kenapa bapak nyuruh Bima pulang sekarang? Kenapa nggak besok aja, bareng sama bapak dan ibu? Le, kamu ingat pembicaraan kita semalam? Aku mengangguk. Saat ini anggaplah pamanmu ini musuhmu, musuh dalam menjaga amanat. Bapak yakin pamanmu akan terus nanyain soal kodam mbahmu. Sebenarnya ada apa sih pak? Kenapa kesannya keluarga kita malah diam-diam jadi kayak musuh? Kayak ngerebutin sesuatu saja. Anggaplah aku saat ini sedikit kurang ajar pada bapak karena tidak langsung menuruti, tapi malah banyak tanya. Ya, memang ada. Aku terperajat. Ah, ada? Bapak mengangguk. Ya, ada Le. Mbahmu punya emas yang dikubur di suatu tempat. Anggaplah itu harta karun keluarga kita. Aku makin antusias mendengarkan bapak. Dan yang tahu keberadaan emas itu cuma kodam-kodam mbahmu. Mereka memang sengaja disuruh buat jaga tempat itu dari sesiapapun yang mau nemuin, entah secara sengaja ataupun enggak.
Pamanmu berusaha buat nyari tahu keberadaan tempat itu. Dia sempat dipasrai Ganis. Ganis dipaksa buat nunjukin tempat penyimpanan emas itu. Ganis itu jin yang setia dan amanah. Dia nggak mau ngasih tahu tempatnya, dan itu malah buat pamanmu marah. Pamanmu nawarin Ganis ke seorang dukun dan minta ditukar sama jin lain yang dukun itu punya. Mbahmu tahu, karena itu Ganis diambil lagi sama Mbah Putri karena pamanmu nggak bisa menjaga amanah. Aku terkejut luar biasa. Rasanya bapak seperti sedang menceritakan sebuah dongeng sebelum tidur. Hanya saja ini bukan sekedar dongeng, tapi asal-usul masalah di keluargaku. Bapak tahu ini dari siapa? Mbahmu yang cerita, Le. Kamu pikir kalau mbahmu gak cerita, bapak tahu dari mana? Pamanmu tetap nyari jin lain dari dukun-dukun lain juga, sampai akhirnya ada satu jin sewaan pamanmu yang berhasil tahu tempat itu. Tapi syukurlah, itu digagalin sama Garanggang. Dan sekarang emas itu udah dipindah tempat lagi sebelum mbahmu meninggal. Pak, apa alasan Mbak Putri dan Mbak Kakung ngejaga ketat emas itu? Kalau emas itu memang harta karun keluarga, seharusnya boleh kan diambil sama anak-anaknya. Bapak juga pasti berhak kebagian kan? Bapak melepas pecinya, lalu memukulku dengan benda itu. Gak peduli benda itu nantinya buat siapa. Tapi kamu pikir aja, Le. Apa alasan pamanmu berusaha keras buat nyari emas itu secara diam-diam? Walau dia selalu gak tahu. Kalau mbahmu itu juga selalu tahu. Itu karena pamanmu pengen menguasai emas itu sendiri. Serakah, Le. Pamanmu ini serakah. Padahal mbahmu sudah ngewanti-wanti, jangan coba cari-cari keberadaan emas itu, karena mbahmu ngerahasiain juga punya alasan. Apa alasannya, Pak? Bapak juga gak tahu. Tapi dengerin omongan bapak, Le. Kamu jangan kayak gitu. Kalau kamu nekat nyari emas itu, siap-siap kodam mbahmu yang bakal ngebunuh kamu. Sekujur tubuhku langsung dingin. Ternyata dibandingkan dengan Paman Asep yang anak kandung Mbak Putri dan Mbah Kakung, rupanya makhluk gaib seperti mereka jauh lebih amanah dan setia. Paham kamu, Le? Paham, Pak. Bima, paham, Pak. Bagus, sekarang kemasi barang kamu. Cepat pulang. Beres 7 hari Mbak Putri, Bapak sama Ibu pasti pulang. Bapak mengambil dompetnya, lalu memberikan uang 2 lembaran merah dan 1 warna biru padaku. Bapak menyelipkan secara cepat ke genggaman tanganku. Pak, apa ini? Kok Bima dikasih uang? Udah, gak apa-apa, Le. Bapak lagi pengen ngasih ke kamu, cepat pulang. Aku menjadi sedikit agak tidak nyaman, karena Bapak bukan sekedar menyuruhku pulang, tapi seperti berusaha menjauhkan aku dari hal-hal buruk. Seolah hal buruk itu sudah mulai mengintai. Aku mengemasi barang-barang. Setelah Bapak keluar, dia bicara dengan Indah, gadis SMA yang gayanya kalau mau pergi dan dananya seperti penyanyi dangdut akan konser. Setelah siap, aku keluar kamar, namun baru selangkah kaki keluar dari kamar sambil menyibak tirai. Ibu secara tiba-tiba mendorong dadaku sambil berjalan maju. Jadi aku refleks melangkah mundur. Setelah kami berdua berada di kamar, ibu memelukku erat. Hati-hati di jalan, Le. Iya, Bu. Bima kan cuma pulang nanti beres urusan 7 harian. Mbak Putri, ibu juga pulang sama bapak kan? Kayak perpisahan mau kemana saja, Bu? Jawabku sambil tertawa pelan. Ibu seperti tidak peduli dengan perkataanku, masih memelukku erat, dan sungguh itu menciptakan tanya di benak. Aku keluar dari kamar. Benar kan, gadis SMA itu sudah mirip artis dangdut yang akan konser. Bibirnya berkilapan seperti ada glitter. Bulu matanya lentik dan tebal. Aku menggeleng. Pamitan sama Paman Asep dan Bi Inum, Le. Aku mengangguk. Melangkah ke kamar dan terlihat Bi Inum sedang menyuapi Paman Asep sarapan. Paman masih terbaring sejak kejadian itu. Mereka menoleh ketika aku menyibak tirai pintu kamar. Bi, Paman, aku pamit pulang dulu nggih. Aku meraih tangan Paman Asep, menyalaminya, lalu juga Bi Inum. Saat kulit dahiku bersentuhan dengan punggung tangan Paman Asep, dahiku seperti tertusuk duri, membuatku terperajat dan melihat tangan mereka, tapi tidak ada yang aneh. Hati-hati, Bim, kata Bi Inum. Iya, Bi. Paman yang cepat sembuh ya. Ucapku menatap Paman Asep yang masih terbaring lemah. Paman mengangguk sambil tersenyum simpul. Bima pulang, Bu, Pak. Saat aku menyalami tangan bapak dan ibu, selalu disertai usapan di belakang kepalaku.
Ingat kata-kata bapak sama ibu ya, Le. Iya, Pak. Gadis kecil 9 tahun adiknya Indah, Tika, melihatku dengan terperangah. Dia selalu tidak mau aku ajak bicara, tetapi setiap kali aku senyumi, selalu bercingkrak malu. Tika, Mas pulang ya. Dia mengangguk, sembari menutupi wajah di tiang rumah. Aku pulang sekitar jam 8 pagi. Walau aku diantar oleh Indah, tetap aku yang menyetirnya. Di perjalanan Indah menepuk pundaku sambil merengek. Mas Bima, bulu mataku copot satu jangan kenceng-kenceng bawa motornya. Bima, kapan kamu mau menjengukin aku? Udah lama kamu gak kesini. Aku melihat Alif di dalam hutan. Dia tersenyum manis padaku di sekitar pohon yang ditumbuhi bunga anggrek. Alif memanggul kayu kecil sepanjang 1,5 meter. Di depan belakangnya tergantung botol-botol minuman yang diikat tali rapia, seperti yang kami lakukan dahulu saat berjualan. Dia masih seperti terakhir kali saat aku melihatnya. Masih Alif berumur 10 tahun, sedang aku tetap dengan aku yang sekarang. Tok tok tok. Aku tersentak. Ternyata itu hanya mimpi. Suara ketukan pintu membangunkanku. Kulihat jam di HP, sekitar jam 5 sore. Suara ketukan terus terdengar. Aku melangkah gontai untuk membukanya. Ketika pintu dibuka, tampak seorang gadis berdiri di sana. Dalira? Gadis itu terkejut saat aku membuka pintu. Tangannya mengawang dan siap mengetuk lagi, namun pintu sudah kubuka lebih dulu. Dalira? Dia tersenyum malu, lalu menyengir. Aku melihat ke sekitar, mungkin saja dia datang dengan orang lain. Kamu kesini sama siapa? Sendiri? Dia mengangguk. Gadis itu segera meraih buku kecilnya yang terkalung sampai depan perutnya, kemudian mulai menulis sesuatu. Aku berdiri menunggu. Dia selesai menulis, kemudian membalik bukunya padaku. Aku dari kemarin emang sengaja selalu mampir ke rumahmu buat ngecek keadaan kamu, karena aku gak bisa panggil kamu, jadi aku cuma bisa ketok pintu. Kalau beberapa kali aku ketok gak ada respon, berarti kamu belum pulang. Oh iya, aku baru pulang tadi pagi, ujarku setelah selesai membaca tulisannya. Aku juga baik-baik saja. Dalira mengangguk lagi. Matanya melihat ke belakangku, ke dalam rumah. Kedua alisnya sedikit mengkerut. Dia memperhatikan raut wajah seperti sedang berpikir. Mikirin apa? Tanyaku. Ia terkejut, lalu tersenyum sambil menggelengkan kepala dan menggoyangkan kedua tangannya secara gugup. Dalira menulis sesuatu lagi. Kalau gitu aku pulang dulu. Lah, kamu mau pulang? Dia mengangguk lagi. Aku cuma ngecek keadaan kamu saja. Kemudian dia berbalik lalu melenggang pergi. Aku tetap memandangi punggungnya dari pintu. Dia beberapa kali berbalik lalu tersenyum dan tubuhnya hilang dari pandangan. Saat ia berbelok setelah keluar dari halaman rumah. Dalira adalah gadis yang cantik dan sangat manis bagiku. Sayangnya dia harus kehilangan suaranya setelah tenggelam di Kali Tuban. Entah kenapa bisa suaranya hilang hanya karena tenggelam. Aku menutup pintu lalu sedikit tersenyum, tanpa sadar mengingat kalau Dalira sengaja datang ke rumah berulang kali hanya untuk mengecek keadaanku. Manis sekali dia, sikapnya maksudku. Pulang dari sholat isya di masjid, aku bertemu Dalira sedang berjalan bersama Putri. Gadis SMA yang tubuhnya sedikit berisi tersebut tampak murung, kantung matanya hitam, menandakan betapa kurang tidurnya. Kamu mau antar Putri pulang? Tanyaku. Dalira mengangguk, raut wajahnya tampak sedih ketika menoleh pada Putri. Putri sendiri diam saja, seperti tidak peduli ada yang bertanya. Atau mungkin dia tidak sadar dan pikirannya sedang memikirkan sesuatu. Kalau gitu ayo bareng, aku juga mau sekalian ke rumah Dio. Kami bertiga berjalan bersama. Sepanjang perjalanan hanya ada suaraku saja yang beberapa kali bertanya pada Putri. Dia habis dari mana, tetapi tidak kudapatkan jawaban sepatah kata pun darinya. Tampaknya ia sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Saat akan sampai, kami melihat Dio tergesa keluar dari rumah, memakai peci kemeja lengan pendek berwarna biru dengan bawahan sarung batik. Di tangannya ada kunci motor. Saat melihat kami datang, Dio berhenti dan tercengang, kemudian khawatir sambil mempertanyakan keadaan Putri. Kamu dari mana, Put? Aku menepis tangan Dio yang menyentuh pundaknya, menatapnya nyalang dengan mata lelah itu. Gak usah sok perhatian, bisa gak Mas? Aku dan Dalira berdiri bersisihan dengan sedikit jarak di antara kami. Sesekali kami saling memandang karena merasa canggung melihat Dio dan Putri. Kok kamu ngomongnya gitu?
Aku ini khawatir sama kamu loh. Putri mendorong dada Dio untuk menyingkir dari hadapannya. Setelahnya Putri berjalan hendak masuk ke rumah. Sebelum sampai pintu, lelaki dengan tato yang bisa kukatakan banyak dan hampir penuh di tubuhnya keluar dari rumah. Putri tercekat. Dia sempat berhenti hingga lelaki itu keluar dari pintu, baru dia lanjut jalan. Itu ayah tiri Dio dan Putri. Aku lagi-lagi seperti menemukan hal yang ganjil. Di, ademu, sama kamu ini marahin apa sih? Kok kelihatannya Putri kayak marah banget? Dia menggeleng. Susah aku nyeritain, Bim, maaf ya. Akhirnya kami mengobrol di depan rumah Dio. Bila biasanya kami berdua, kali ini kami bertiga bersama Dalira. Dalira sering menunduk memperhatikan 2 gelas kopi dan 1 teh manis yang masih mengeluarkan uap di hadapan. Sambil ngobrol bersama Dio, sesekali aku melihat ke arah Dalira. Dia seperti memikirkan sesuatu. Malam itu Dio berkata, dia ingin membawa Putri untuk keluar dari rumah, sekedar jalan-jalan atau hiking. Biar dia gak stres aja, Bim, terus di rumah. Sekolahnya gimana? Putri udah gak mau sekolah lagi. Kenapa? Dia menggeleng. Dia ada masalah sama teman-teman sekolahnya. Apa gak sayang, Di? Dia udah kelas 2 SMA loh. Paling 1,5 tahun lagi juga lulus kan? Jujur sayang sekali mendengar Putri yang mampu disekolahkan oleh orang tuanya harus putus di tengah jalan. Sedangkan aku yang dari dulu ingin sekali terus bersekolah, justru bapak dan ibu tidak sanggup menyekolahkanku. Dunia ini kadang terasa seperti mengejek. Kala kita menginginkan sesuatu, sesuatu itu tidak bisa didapatkan. Tetapi kita bisa melihat dengan jelas orang lain yang mendapatkan. Justru menyia-nyiakannya di depan mata. Apa yang bagiku sangat berarti dan ingin aku rasakan, bagi orang lain tidak lebih dari kata hanya. Bisa membuangnya dengan gampang, sementara bagiku ingin mendapatkannya pun tidak mungkin. Itulah pentingnya bersyukur. Muncak yuk, celetuk Dio. Kamu belum pernah naik sampai puncak kan? Ayo sekali-kali naik, pemandangannya cantik loh. Dalira yang sejak tadi menunduk langsung mengangkat wajah. Dia segera menulis sesuatu dan menunjukkannya pada Dio. Apa di atas sana benar-benar bagus banget pemandangannya, Di? Dio mengangguk. Bagus banget ya. Ayo, kita muncak bareng. Nanti aku ajak Putri. Dalira mengangguk antusias sekali. Gimana, Bim? Dalira juga mau loh. Aku teringat tentang mimpi soal Alif. Bertahun-tahun sudah, baru tadi aku mimpi dia lagi. Aku menoleh ke arah di mana gunung itu berdiri. Kulihat puncak hitam di sana. Seolah itu dekat hanya beberapa meter saja. Apa aku harus naik? Simaksi berapa, Di? Murah, cuma 35.000, Bim. Ya udah, kalau gitu ayo naik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.